Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Indah Nurdianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Sejarah semester 1. Saya bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Di video kali ini, saya akan memaparkan jawaban dari kuis yang telah diberikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Yudi Hartono MPD, Unipma Smart and Kompetitif. Kuis nomor 1. Apa kesimpulan Anda setelah mempelajari definisi tentang pendidikan? Jadi, dapat disimpulkan setelah mempelajari definisi tentang pendidikan, kita menjadi tahu bahwa pendidikan penting untuk diemban, sebab pendidikan menjadi bekal utama kita untuk membina kepribadian, mengembangkan kompetensi atau keahlian, serta meningkatkan aktualisasi diri serta tujuan. Adanya pendidikan mampu membantu kepribadian kita menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membentuk tenaga pembangunan yang ahli, kreatif, inovatif. Selain itu, pendidikan juga menjadi jembatan di masa lampau, masa kini, dan masa sekarang. Kuis nomor 2. Menurut pendapat Anda, di antara berbagai aliran pendidikan, ada nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi. Manakah yang paling mendekati kenyataan saat ini? Menurut pendapat saya, yang mendekati kenyataan saat ini adalah aliran konvergensi. Dalam aliran konvergensi, dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pembawaan atau bakat, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Sejak lahir, anak sudah membawa bakat baik dan bakat buruk dalam masing-masing dirinya. Bakat tersebut tidak akan berkembang jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jika anak tersebut hidup dan berkembang di lingkungan yang baik, maka proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi bisa optimal. Anak dapat memberikan dampak positif terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Sebaliknya, jika anak hidup dan berkembang di lingkungan yang negatif, maka dia bisa terjerumus ke hal-hal yang berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Kuis yang ketiga. Sebagai sebuah sistem, pendidikan terdiri atas unsur. Ada 3, yaitu input, proses, dan yang ketiga adalah output. Terangkanlah masing-masing sistem tersebut. Unsur-unsur sistem pendidikan ada 3. Unsur yang pertama adalah input. Input adalah masukan dari lingkungan yang memberikan hasil transformasinya terhadap lingkungan. Input harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan proses. Input bisa berupa SDM, sumber daya non-manusia seperti perlengkapan, peralatan, dan lain-lain, berupa ide, materi, ringkasan, perangkat lunak, seperti program, rencana. Ada yang terakhir adalah harapan, bisa berupa visi, misi, dan tujuan. Unsur-unsur pendidikan yang kedua adalah proses. Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses yang dimaksud seperti proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan lain-lain. Proses akan dikatakan memiliki mutu yang tinggi apabila pengkoordinasiannya dan pemaduannya dengan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning. Unsur-unsur sistem pendidikan yang ketiga adalah output. Output adalah hasil dari sebuah proses yang akan menentukan baik buruknya sebuah program. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kinerja yang dapat diukur dari kualitas, produktivitas, efektivitas, efisiensi, inovasi, dan moral. Output dapat dikatakan bermutu tinggi jika menunjukkan prestasi dalam pencapaian yang tinggi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dari pemaparan jawaban yang telah saya sampaikan tadi, pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan hidup manusia. Pendidikan sangat berfungsi untuk membuka pikiran manusia agar berpikir secara rasional, karena pemikiran yang rasional sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara kita agar menjadi negara yang maju. Dan pemaparan jawaban yang telah saya sampaikan tadi, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan setulus hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.